Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini gue mau ngebahas tablet nih. Ini adalah tablet Samsung S8, tapi ini yang versi WiFi only ya, bukan yang seluler. Jadi di video gue kali ini gue bukan mau nge-review sih, bukan mau nge-review dari Samsung Tab S8 ini, melainkan dari fungsional nih, fungsional dari tablet S8 dari Samsung ini untuk kebutuhan produktivitas dan kebutuhan gue sehari-hari atau kalian sehari-hari. Jadi kalau dipikir-pikir, tablet itu berguna nggak sih buat penunjang kebutuhan kalian sehari-hari? Atau mungkin kalian yang masih duduk di bangku sekolah ataupun kuliah, perlu nggak sih tablet ini buat kebutuhan kalian sehari-hari? Nah, jadi di sini gue mau ngebahas soal produktivitas ketika kalian menggunakan Samsung Tab S8 ini. Yang gue rasain ya, jadi bisa gue sharing ke kalian nih. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya lebih dalam, mari kita opening dulu. Oke, di sini gue mau ngebahas tentang pemakaian gue menggunakan tablet Samsung S8 ini dari segi kebutuhan penunjang kebutuhan sehari-hari atau produktivitas kebutuhan sekolah atau pelajar, kuliah, ataupun pekerja kantoran. Kalau tablet ini digunakan hanya untuk kebutuhan ya kayak multimedia, main game, itu ya beda ceritanya. Handphone itu juga udah cukup sih menurut gue. Tapi sayang kan kalau kalian udah beli tablet mahal-mahal ini cuman dibuat nonton film, drakor, ataupun cuman main game doang, kan sayang banget. Mendingan kita gunakan sebagai produktivitas, penghasil pundi-pundi cuan kita. Kalau kerja ya pastinya untuk kita mengerjakan pekerjaan yang berbau dokumen atau desain grafis atau konten kreator sekalipun kayak gua. Dan kalau sekolah ya pastinya untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah ataupun kuliah. Dari segi pemakaian gua tentu aja sebagai pekerja, karyawan ataupun konten kreator, menurut gue tablet Samsung S8 ini jadi salah satu solusi terbaik buat gue untuk menunjang kebutuhan pekerjaan gue. Sedikit cerita, gue ini karyawan kantoran juga, yang dimana keseharian gue itu berkecimpung sama yang namanya dokumen atau ujung-ujungnya pembuatan laporan. Sebelum gue punya tablet ini, pekerjaan gue sebagai konten kreator itu nggak kekejar. Sekalinya kekejar itu pasti nguras tenaga banget sih. Siang kerja full dan malamnya harus bikin konten buat upload YouTube. Jadi sedikit terhambat gitu. Untungnya setelah gue punya tablet Samsung S8 ini, pekerjaan gue jadi lebih terasa cepat dan konsisten. Kenapa? Ya karena tablet ini mobile, bisa diajak kemana-mana. Dari mulai ngerjain pekerjaan yang berbau dokumen, sampai pengirimannya itu bisa gue kerjain di tablet ini. Belum lagi nulis skrip untuk kebutuhan konten kreator itu juga bisa gue kerjakan di tablet ini. Kapanpun dan dimanapun, bahkan untuk ngedit video untuk YouTube di channel gue ini, gue juga kadang kerjakan di tablet ini. Dan juga buat pairing dokumen kerjaan itu bisa tersambung langsung dari HP gue. Jadi emang ngebantu gue banget dalam pekerjaan gue sehari-hari. Sekarang pertanyaannya, laptop kan juga bisa ngerjain semua tugas kayak yang gue jelasin barusan. Nah, ini yang perlu gue tekankan ke kalian sih. Pertama nih, tablet ini yang gue pakai ini serinya Samsung Tab S8 ya, yang WiFi only ya. Atau Samsung Tab S8 versi yang WiFi only. Dia punya internal storage-nya 128GB dan RAM-nya 8GB. Ini bisa kita tambahin loh, internalnya bisa kita tambahin up to 1TB kalau nggak salah. Gue beli tablet ini harganya 10 juta kembali 1000 di marketplace ya. Kalau kita bandingin di sini sama laptop yang harganya juga 10 juta, emang banyak sih. Tapi dari segi kecepatan ya emang cepat gitu laptop harga 10 juta dan bisa buat semuanya gitu. Main game, ngedit video, ngedit foto, semuanya lah intinya. Pekerjaan sehari-hari emang kuat laptop 10 juta. Tablet di sini bisa dibuat kerja, ngedit atau main game high zaman sekarang dan itu cepet, ngebut dan nyaman tanpa rasa khawatir nge-lag. Tapi kalau kita beli laptop di harga 10 jutaan, kecepatan yang didapat nggak segahar kecepatan tablet sih. Emang bisa sih laptop itu dibuat kerja kayak sekedar buat laporan, bikin skrip, atau ngedit video atau foto sekalipun. Tapi balik lagi pertanyaan gue, emang cepet atau kenceng? Terus belum lagi dibuat main game. Emang kuat gitu game-game AAA yang laptop harga 10 jutaan? Paling mainan setting yang gambar lebih burik kali ya. Apalagi di zaman sekarang, kecepatan atau kenyamanan itu menurut gue penting sih. Tablet bisa kita pakai buat main game terkencang sekalipun kayak Genshin Impact dengan rasa nyaman ya tanpa takut khawatir akan nge-lag.
Belum lagi portabilitas yang dimana bisa kita gunakan keyboard atau bisa kita lepas sekalipun untuk kebutuhan multimedia kita. Jadi kalau bisa gue bilang tablet ini jauh lebih praktis sih dan konsisten untuk kebutuhan kerja gue sehari-hari. Kedua, dari segi portabilitasnya sih. Tadi sempat udah gue singgung sih di awal, tablet ini bisa kita jadiin layaknya laptop. Ya tinggal kita beliin keyboard case-nya aja. Atau kalian kalau beli Samsung Tab S8 ini pada saat awal peluncuran atau flash sale, itu kalian udah dapat free kok kayak punya gue nih. Ini udah dapat free keyboard case. Jadi keyboardnya itu nggak usah pakai pairing lagi, tinggal kalian tempel aja dan udah bisa kalian gunakan atau kalian pakai. Dan juga satu lagi penunjang kebutuhan kerja gue. Di sini tablet Samsung S8 juga udah disediain S Pen atau pensil dari Samsung. Pensil ini bisa gue jadiin buat sekedar coret-coret gambar ataupun nulis skrip kalau semisal gue lagi males ngetik. Dan pastinya berguna banget buat kalian pekerja di bidang desain grafis, animasi ataupun gambar-gambar yang lain. Jadi dengan portabilitasnya ini menurut gue tablet Samsung S8 ini udah nyaman banget untuk kebutuhan pekerjaan gue ataupun multimedia gue. Ketiga, tentunya penghilang stres karena pekerjaan, yaitu main game. Udah nggak usah kalian ragukan lagi Snapdragon 8 Gen 1 yang ada di Samsung tablet S8 ini. Bisa melibas semua game yang ada di Play Store. Dengan layar yang besar, tentunya main game udah nyaman banget ketimbang gua pilih laptop yang harga 10 jutaan. Udah pasti main game paling game-game casual aja ya. Kalau AAA paling settingan yang burik. Ya bisa kalian mainin lah di laptop harga 10 jutaan tapi dengan settingan yang minimalis. Kesimpulannya, jadi si tablet Samsung S8 ini udah bisa sangat cukup membantu pekerjaan gua, kebutuhan gua sehari-hari. Dan plusnya lagi itu adalah portabilitasnya. Bisa kita gunakan untuk main game tanpa khawatir nge-lag ataupun menikmati konten multimedia kayak nonton film atau nonton YouTube channel Vika Progress ya. Ya menurut gue si Samsung tablet S8 ini udah bisa memenuhi kebutuhan gue sehari-hari sebagai pekerja, sebagai karyawan ataupun konten kreator buat di YouTube. Ya udah mungkin sampai di sini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian tentang Samsung Tab S8 ini. Jadi ini bukan review ya, jadi pengalaman pemakaian gue sehari-hari untuk pekerjaan gue atau produktivitas gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Vengga pamit, bye.